Perkenalkan, nama saya Triathlon Dewantara. NIM saya 111900649. Next. Yang pertama adalah laporan analisis makroekonomi dan pasar modal. Next. Perekonomian dunia memiliki banyak aspek dan banyak faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain. Satu variabel yang mengalami pertumbuhan dapat menyebabkan variabel lain juga mendapatkan dampak positif. Mempelajari pertumbuhan ekonomi dunia memerlukan tingkat konsentrasi tinggi dan cara berpikir yang terbuka, dan harus mampu mengolah data yang ada dan juga mempertimbangkan fakta-fakta yang ada. Next. Selanjutnya adalah kajian konseptual indikator ekonomi dan pasar modal global. Indikator ekonomi dan pasar modal global antara lain adalah pertumbuhan ekonomi dunia, kemudian kurs valuta asing, tingkat bunga, harga komoditas, investasi asing, dan indeks harga saham global. Yang selanjutnya indikator makroekonomi dan pasar modal. Antara lain di sini itu ada PDB, kurs valuta asing, tingkat bunga, harga komoditas, di sini minyak atau gas. Kemudian ada neraca pembayaran, kemudian ada PBN, investasi swasta langsung, dan indeks harga saham. Next. Di sini saya mengambil contoh pertumbuhan ekonomi dunia. Grafik di samping menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi dunia yang diambil pada April 2021. Dapat dilihat bahwa ekonomi dunia sedang tidak stabil. Ini tidak luput dari dampak pandemi COVID-19. Next. Pembahasan kedua adalah mengenai laporan analisis industri dan pasar modal. Industri adalah semua perusahaan atau usaha yang melakukan kegiatan merubah bahan dasar atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Termasuk ke dalam sektor ini adalah perusahaan yang melakukan kegiatan jasa industri dan perakitan atau assembling dari suatu industri berdasar BPS 2002. Next. Di sini saya mengambil contoh tingkat ekspor. Grafik di atas adalah salah satu contoh tingkat ekspor industri pertambangan. Industri perkebunan, yaitu ekspor minyak kelapa sawit pada tahun 2021. Dapat dilihat selama masa pandemi COVID-19, ekspor kelapa sawit cukup terpengaruh pada awal-awal tahun 2021, tepatnya pada bulan Februari dan juga Juni 2021, yang menunjukkan grafik terendah. Ekspor kelapa sawit pada 2021 sendiri berpusat ke India dan Cina dikarenakan krisis energi. Next. Pembahasan ketiga adalah laporan analisis kinerja perusahaan PTN. Perseroan melakukan program pengembangan pegawai untuk memenuhi kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan secara berkesinambungan dan metode pendidikan, pelatihan, penugasan khusus, maupun program mutasi dan promosi. Setiap pegawai mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti program pembangunan ini, yang disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi dasar dan kompetensi teknis jabatan untuk mendukung pegawai melakukan yang terbaik dalam pekerjaan dan karir. Selanjutnya adalah mengenai rasio keuangan PTN. Dapat dilihat pada tabel di atas adalah hasil perhitungan rasio keuangan PTN dari tahun 2016 hingga 2020. Kemudian ada mengenai peluang investasi pada Bank BTN. Di sini investasi di BTN masih sangat menguntungkan, meskipun sempat mengalami penurunan.
melihat kembali pada tahun 2020, di mana BTN menempati posisi teratas bank dengan laba tertinggi. Pada 2020, BTN mengalami kenaikan laba sebesar 665%. Jadi investasi di sini masih sangat menjanjikan dan juga menguntungkan. Selain itu, setelah melihat perhitungan rasio keuangan dan analisis tren keuangan Bank BTN, juga dapat menjadi acuan lain yang bisa semakin menaikkan peluang untuk berinvestasi di BTN. Next. Pembahasan keempat adalah laporan penilaian harga wajar saham pada PT BTN dengan penerapan metode valuasi relatif. Perhitungan nilai wajar sebuah saham sangat diperlukan bagi seorang investor sebagai panduan dan acuan dalam melakukan investasi agar memberikan imbal hasil yang maksimal dan mengurangi risiko dalam berinvestasi. Salah satu cara dalam menilai harga wajar sebuah saham yaitu dengan analisis fundamental. Kemudian ada mengenai kelebihan dan kelemahan valuasi variatif. Kelebihan dari metode ini adalah mudah digunakan, tidak menghabiskan waktu, dan tidak menuntut banyak asumsi. Dibanding dengan valuasi discounted cash flow maupun containment claim. Fakta bahwa relative valuation sangat mudah digunakan telah membuatnya menjadi metode yang kuat. Kelebihan lain dari metode ini adalah di mana kata kunci dalam bentuk rasio keuangan yang berbeda-beda telah tersedia. Kelebihan lain adalah metode ini sangat sesuai dalam hal menafsirkan mood pasar saat ini. Namun dalam beberapa kasus, metode ini juga bisa menjadi masalah. Contohnya adalah adanya risiko terhadap keseluruhan industri. Akan dinilai undervalue ketika relative valuation digunakan untuk memvaluasi sebuah perusahaan yang baru melakukan initial public offering. Selanjutnya ada mengenai kelemahan dari relative valuation, yaitu metode ini terlihat terlalu sederhana dan terlalu langsung untuk sebuah penilaian. Valuasi ini juga dihitung dengan estimasi value yang tidak konsisten dan tanpa memikirkan faktor penting di bawahnya, seperti asumsi risiko, pertumbuhan, dan potensi aliran kas. Lemahnya transparansi terhadap asumsi-asumsi itu dapat menjadi masalah selama hal tersebut memungkinkan untuk dimanipulasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.